Joseph akan mendatanginya setiap malam dan memaksanya untuk menonton video porno. Kemudian Joseph akan memperkaos Elizabeth. Tindakan ini Joseph lakukan di depan anak-anak Elizabeth. Halo, gimana kabar kalian? Kalau kalian lagi ngerasa dalam bahaya dan lagi nggak baik-baik aja, jangan segan-segan untuk meminta pertolongan sama orang terdekat atau bahkan keluarga. Ada pepatah yang mengatakan kalau darah lebih kental daripada air, yang bisa diartikan kalau keluarga adalah orang terdekat kita dan akan menolong kita ketika kita dalam bahaya. Namun hal ini tuh tidak terjadi di kehidupannya Elizabeth Frizzell. Rumahnya adalah neraka bagi dirinya. Ia disekap di ruang bawah tanah dan diperkaos oleh ayah kandungnya sendiri selama 24 tahun. Wow, oke, langsung aja kita bahas Elizabeth Frizzell. Kisah ini berawal ketika Elizabeth Frizzell, anak ketiga dari Joseph Frizzell dan Rosemary Frizzell, dilaporkan menghilang pada Agustus 1984. Ibunya langsung panik ketika mengetahui anak perempuannya tuh hilang. Ia langsung melaporkan kejadian ini ke pihak polisi. Tapi setelah berminggu-minggu polisi melakukan pencarian, tidak membuahkan hasil. Sampai keluarganya tuh sudah mulai putus asa. Hingga sebulan kemudian datang sebuah surat ke rumah keluarga Elizabeth yang berisi kalau Elizabeth itu sengaja kabur dari rumah karena kayak sudah bosan muak hidup bersama keluarganya. Ketika polisi mendatangi rumah Joseph dan menanyakan kemungkinan keberadaan Elizabeth, Joseph mengatakan tidak tahu apa-apa. Dan dia juga mengatakan mungkin si Elizabeth mengikuti aliran sesat atau sekte sesat. Padahal sebenarnya Joseph tahu persis kalau putrinya sedang berada tepat 6 meter di bawah mereka berdiri. Nah, karena si Elizabeth ini sering kali kabur dari rumah, polisi akhirnya percaya dan menutup kasus ini. Oder Spaß gehabt, wenn wir Blödsinn gemacht haben. Aber bei ihr hat man schon gemerkt, dass sie sehr, im Prinzip zurückgezogen ist. Joseph memiliki 3 putra dan 4 putri, termasuk Elizabeth Frizzell yang lahir pada 6 April 1966. Dibandingkan dengan anak-anak yang lain, Joseph memang terlihat lebih posesif dan keras terhadap putrinya, yaitu Elizabeth. Kayak dia tuh punya obsesi yang agak gila ini. Karena obsesinya ini, si Joseph sudah memperkaos Elizabeth sejak usianya 11 tahun. Di tahun 1977. Hal ini yang membuat si Elizabeth tuh sering pengen pergi dari rumah, kabur dari rumah. Hingga pada Januari 1983, si Elizabeth kabur dari rumah bersama temannya dan bersembunyi di Wina. Elizabeth dan Rosemary langsung melaporkan kejadian ini, kehilangan anak ini, ke pihak polisi. Karena pada saat itu usia Elizabeth di bawah umur, polisi langsung melakukan pencarian. Hanya dalam waktu 3 minggu polisi menemukan Elizabeth. Elizabeth kemudian dikembalikan ke rumah orang tuanya di Amstetten, Austria. Kemudian Elizabeth tetap tinggal bersama keluarganya hingga tahun 1984, di mana saat itu usia Elizabeth sudah menginjak 18 tahun. Artinya Elizabeth sudah bisa menentukan hidupnya sendiri. Hal ini membuat ayahnya, si Joseph, memikirkan cara bagaimana Elizabeth biar tidak bisa kabur dari rumah. Nah, pada tanggal 28 Agustus 1984, Joseph meminta Elizabeth untuk datang ke ruang bawah tanah. Ia mengatakan kalau butuh bantuan untuk memasang pintu di ruang bawah tanah yang sedang direnovasi. Padahal si Joseph sudah merubah ruang bawah tanah menjadi penjara darurat. Nah, ketika Elizabeth memegang pintu,
Joseph langsung membius Elizabeth menggunakan handuk yang basah kuyup dengan obat bius. Seketika Elizabeth langsung pingsan dan Joseph melempar tubuh Elizabeth ke ruangan itu dan langsung menyegelnya. Sejak hari itu Elizabeth tidak pernah lagi melihat matahari selama 24 tahun. Wow. Et de la nuit. Et la viole, sans un mot. Il va la violer 3000 fois. C'est le chiffre qui a été établi par la police. Joseph akan datang ke ruang bawah tanah paling sedikit 3 kali dalam seminggu untuk memperkaos Elizabeth. Bahkan selama 2 tahun pertama Elizabeth tinggal di ruang bawah tanah, Joseph mendatanginya setiap hari. Semua anggota Frizzle tahu kalau si Joseph ini akan ke ruang bawah tanah untuk bekerja setiap hari jam 9 pagi. Seringkali Joseph juga menginap di ruangan itu sampai pagi dan melarang istrinya untuk mengantarkan kopi. Semua keluarga Frizzle tidak ada yang curiga sama sekali karena yang mereka ketahui Joseph sedang membuat rancangan mesin yang akan dijual ke perusahaan manufaktur. Joseph juga dianggap sebagai ayah yang sangat pekerja keras. Namun bagi Elizabeth, ayahnya adalah monster yang sesungguhnya. 2 tahun tinggal di ruang bawah tanah, Elizabeth hamil. Namun keguguran setelah usia kandungannya menginjak 10 minggu. Nah, 2 tahun kemudian Elizabeth hamil lagi, tepatnya di bulan Agustus 1988. Elizabeth melahirkan bayi perempuan yang kemudian diberi nama Kristen. Jangan tanya ini bapaknya siapa. 2 tahun kemudian lagi Elizabeth melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Stephen. Kristen dan Stephen ikut tinggal di ruang bawah tanah bersama ibunya. Joseph akan membawakan persediaan air dan makanan seminggu sekali. Kemudian Elizabeth akan menyimpan makanan tersebut di dalam kulkas dan kemudian memasak menggunakan wajan pemanas. Joseph juga mengatakan kepada Elizabeth dan anak-anaknya mereka akan digas kalau berani mencoba melarikan diri. Joseph juga mengancam akan menyetrum mereka kalau mereka menggedor-gedor pintu ruang bawah tanah. Joseph jantok. Di ruang bawah tanah terdapat televisi, radio, dan kaset video. Dengan itu mereka bisa melihat dunia luar. Elizabeth juga berusaha mengajarkan anak-anaknya belajar dan menulis. Dalam waktu 24 tahun, Elizabeth melahirkan 7 anak di ruangan bawah tanah. Selain Kristen dan Stephen, ada Felix yang juga ikut tinggal di ruangan bawah tanah. Kemudian 3 anak lainnya, Lisa, Monica, dan Alexander, tinggal di lantai atas bersama Joseph dan istrinya. Ada 1 anak lagi yang sudah meninggal setelah beberapa hari dilahirkan. Kemudian Joseph membakar bayi tersebut di tungku pembakaran. Dan dalam proses persalinan, Elizabeth itu tidak pernah ada bantuan medis. Hanya Joseph lah yang membantu persalinan. Lui a apporté pour tout soutien médical, dispose d'une serviette, de quelques instruments médicaux au cas où il faudrait alléger certaines souffrances. Nah, kok bisa nih 3 anak Elizabeth ini tinggal di lantai atas bersama Joseph dan istrinya. Jadi cara Joseph membawa bayi-bayi tersebut ke rumahnya itu dengan membuat skenario seolah-olah dia menemukan bayi. Dia meletakkan bayi tersebut di depan rumah dan di pekarangan rumah, lengkap dengan surat yang ditinggalkan. Surat itu berisi kalau orang tua si bayi tidak mau merawat dan sengaja membuang bayi itu. Padahal itu surat yang ditulis oleh Elizabeth. Wow. Kemudian Joseph dan istrinya mengadopsi bayi tersebut, yaitu Lisa, Monica, dan Alexander.
Ketika anak keempat Elizabeth lahir tahun 1994, Joseph mengizinkan perluasan ruangan dari 35 menjadi 55 meter persegi. Hal ini membuat Elizabeth dan anak-anaknya menggali tanah setiap hari. Mereka bekerja keras dan dengan alat yang seadanya. Oh ya, sebenarnya ada orang yang menyewa ruangan di lantai dasar rumah Joseph. Ia mengaku sering mendengar suara dari bawah tanah. Namun Joseph menjelaskan kalau suara itu berasal dari pipa dan pemanas yang berisik. Die Macht, die totale Macht. Er hat zu mir gesagt, je mehr Kinder sie hatte, desto sicherer war sie ihm. Pada April 2008, kisah Elizabeth menemukan titik terang dan akan segera berakhir. Ketika salah satu anak Elizabeth, Christine, yang pada saat itu menginjak usia 19 tahun, mengalami sakit yang kritis. Kemudian Elizabeth memohon kepada ayahnya agar membawa Christine ke rumah sakit. Joseph dengan terpaksa mengabulkan permintaannya. Kemudian Christine dikeluarkan dari ruangan tersebut dan Joseph memanggil ambulan dan membawanya ke rumah sakit. Karena identitas Christine yang tidak jelas dan pengakuan Joseph yang membingungkan, akhirnya pihak rumah sakit melaporkan ke polisi. Polisi langsung menanyai asal-usul Christine selama 1 minggu. Tapi hasilnya nihil. Christine terlihat seperti kebingungan dan ketakutan, sehingga informasi yang didapatkan polisi itu tidak banyak. Namun ada satu nama yang disebut Christine, yaitu ibunya Elizabeth. Karena kecurigaan polisi yang semakin menjadi, akhirnya polisi membuka kembali kasus hilangnya Elizabeth Frizzle 24 tahun silam. Elle n'a aucune existence légale, administrative, elle n'a pas de papier, elle n'a pas de numéro de sécurité sociale, elle n'existe pas aux yeux de l'administration autrichienne. Entah apa yang merasuki pikiran Joseph, pada tanggal 26 April 2008, ia mengizinkan Elizabeth keluar ruangan untuk mengunjungi putrinya di rumah sakit. Ini adalah kali pertama Elizabeth dapat menghirup udara segar setelah 24 tahun dikurung. Nah, kedatangan Elizabeth ke rumah sakit itu menimbulkan kecurigaan staf rumah sakit, sehingga staf rumah sakit dengan segera melapor ke polisi. Pada malam hari itu juga polisi mengamankan Elizabeth dan menanyai terkait penyakit anaknya dan terkait ayahnya. Namun Elizabeth tetap diam dan tidak mau memberikan informasi. Sampai polisi berjanji bahwa dirinya aman dan tidak akan pernah ketemu lagi sama ayahnya. Kemudian Elizabeth menceritakan kisahnya selama 2 jam. Elizabeth menceritakan bagaimana ia disekap oleh ayahnya di ruang bawah tanah rumahnya, hingga akhirnya ia melahirkan 7 anak. Dan Joseph lah ayah dari ke-7 anak tersebut. Joseph akan mendatanginya setiap malam dan memaksanya untuk menonton video porno. Kemudian Joseph akan memperkaos Elizabeth. Tindakan ini Joseph lakukan di depan anak-anak Elizabeth. Elizabeth juga mengatakan kalau Joseph sudah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap dirinya sejak ia berusia 11 tahun. Akhirnya polisi mendapatkan jawaban atas kasus 24 tahun silam. Dan polisi segera melakukan penangkapan terhadap Joseph di rumahnya. Anak-anak di ruang bawah tanah langsung dibebaskan dan Rosemary Frizzle, ibu Elizabeth, meninggalkan rumah. Menurut hasil interogasi, ibunya tidak tahu apa-apa terkait peristiwa yang terjadi di ruang bawah tanah. Nah, ketika berita ini mencuat, orang yang dulu pernah menyewa ruangan di rumah Elizabeth itu merasa bersalah.
karena mereka beranggapan ketika mereka tahu lebih awal dan curiga dan langsung melaporkan polisi, maka Elizabeth bisa diselamatkan lebih cepat. Pada 19 Maret 2009, setelah 4 hari persidangan di kota Bolton, Joseph dijatuhi hukuman seumur hidup dengan dakwaan pembunuhan, pemerkosaan, inses, penculikan, dan perbudakan. Nah, dan ternyata sudah banyak riwayat kriminal yang dilakukan Joseph. Pada tahun 1967, Joseph mendobrak rumah seorang perawat berusia 24 tahun yang sedang ditinggalkan suaminya. Joseph perawat tersebut dan mengancam menggunakan pisau. Di tahun yang sama, Joseph juga terlibat kasus percobaan pemerkosaan gadis berusia 21 tahun. Wow, gendeng iki Joseph. Dass das Ganze begonnen hat, dass dann Paare belauscht hat. Dann begonnen hat, in Parks gesehen oder wahrgenommen haben. Setelah persidangan, Elizabeth dan ke-6 anaknya dipindahkan ke sebuah desa di Austria Utara dengan identitas baru yang dirahasiakan. Mereka juga mendapatkan terapi berkelanjutan. Anak-anak yang tinggal di lantai atas bersama Joseph dan istrinya juga mengalami trauma berat. Mengetahui kenyataan bahwa ibu dan saudara kandungnya disekap di ruang bawah tanah tempat mereka tinggal. Nah, anak-anak yang tinggal di ruang bawah tanah selain mendapatkan terapi berkelanjutan, mereka mendapatkan penanganan medis yang serius karena memiliki kemungkinan cacat secara genetik yang disebabkan lahir dari hubungan inses. Karena kurangnya udara dan sinar matahari di ruangan bawah tanah membuat anak-anak tersebut tumbuh tidak normal. Menurut The Independent, pada bulan Maret 2010, Elizabeth dan anak-anaknya pulih dengan baik. Saudara ipar Joseph, Christine, mengatakan kalau Elizabeth suka menghabiskan waktu dengan berbelanja, sering mandi, dan mengemudi. Anak-anaknya juga sudah hidup secara normal. Anak-anak Elizabeth suka bermain di luar ruangan, bermain video game, dan menghabiskan waktu bersama ibu dan neneknya. Nah, Elizabeth akhirnya memaafkan ibunya yang telah percaya dengan cerita ayahnya dan tidak mencari tahu keberadaannya. Été gardée prisonnière par son propre père pendant plus de 20 ans dans une cave. Elle aurait eu 7 enfants avec l'homme de 73 ans qui a été arrêté. Oke, sekian video yang bisa aku sampaikan. Semoga memberikan informasi yang baru kepada kalian. Kalau ada yang salah bisa kalian koreksi dan komen di bawah. Oke, bye.